24 tahun terjun ke dunia politik, sosok yang saat ini juga dikenal sebagai politikus ulung yang juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Lalu bagaimanakah Zulkifli Hasan menjalani perannya dalam birokrat dan juga sebagai politikus? Saya akan mengupasnya dalam The Politician bersama saya, Nova Nayantaka. Selamat pagi Pak. Pagi Naya, gimana? Pak, ini saya dapat kesempatan olahraga sama Bapak. Kita Iya. stretching dulu kali ya Pak, kayak gini-gini biasa. Iya biasa, pagi. Pak, ini biasanya Pak kalau lagi waktu luang kayak gini, itu biasanya Bapak ngapain aja Pak kalau lagi nggak banyak Saya nggak cuma kesibukan? luang, kalau olahraga itu ya dipaksakan. Kalau cari waktu luang nanti males kan. Jadi olahraga tuh buat saya tuh wajib. Bisa pagi, bisa sore. Kalau pagi gini biasanya tuh antara jam 6 sampai jam 8. Kalau sore jam 4 sampai jam 6. Iya. Hampir tiap hari. Tiap hari Pak. Hampir ya. Berapa kali putaran Mbak nanti kita Pak? Ajarin Ya dulu Pak. kalau pagi bisa 10 kilo, 10 kilo. 10 kali putaran ya. Kalau hari libur bisa 14-15 kilo. Car Free Day kan? Car Free Day, kosong. Kalau hari libur. Kalau tidak lari saya tenis biasanya. Tenis Iya. depan rumah ya Pak ya? Iya, depan rumah kan dekat. Biasa Kalau tenis lari kan di mana aja bisa. Jadi kalau ke daerah tinggal pakai sepatu gini kan. Udah tinggal langsung, sambil lari. ya langsung lari. Berarti resep stamina Bapak tadi lari pasti ya Pak olahraga. Ada lagi nggak Pak? Sama tenis. Tenis, main Iya. tenis. Bisa sama siapa Pak kalau main tenis? Banyak, itu pemain-pemain nasional. Oh main bareng Banyak, Bapak? iya bisa 20 orang, paling nggak 10 orang lah. Wow. Iya rame-rame, kan Udah. enak mainnya. Tenis, lari. Udah terus- sepeda udah enggak saya. Udah sepeda nggak? Kalau dulu pernah sempat golek tuh, saya udah pensiun 10 tahun lebih. Nggak lagi. Waktunya terlalu panjang. Terlalu panjang. Kalau lari kan 2 jam udah. Udah selesai. Iya. Terus ada makanan tertentu nggak sih Pak? Misalnya kan Bapak ini kan fully ya Pak. Kalau saya lihat kunker tiap hari keluar kota. Iya. Staminanya itu biar tetap fit. Ya olahraga aja kita. Olahraga. Iya olahraga, mau nggak mau. Minum Kalau jamu nggak Pak atau bugar. air putih atau Enggak, ada kalau resep dari air putih kan karena olahraga harus. Kalau jamu Sehari paling nggak 3 liter lah 3 liter. satu hari. Buzo suka ikut juga nggak sih Pak? Buzo? Enggak, istri saya kan udah ganti lutut, jadi nggak bisa lari lagi. Iya. Pak ini biasanya kalau saya pernah baca-baca lihat video-video Bapak di Pak lucu-lucu sama cucu-cucu nih Pak. Oh iya, sering. Itu ngapain aja Cucu Pak? saya juga kalau lagi longgar saya ajak kemari. Mm-mm. Kalau saya ajak ke sini, mereka main-main, ada main bola gitu ya apa gitu. Saya ajak juga. Bapak ini kan Bapak sibuk, pasti kangen sama cucu-cucu. Apa sih Pak yang pengen dilakuin? Nganter sekolah gitu Pak? Ya, ngantar sekolah beberapa kali. Terus makan bareng, kalau enggak antar jalan-jalan. Ada kemarin tuh suka nonton gitu ya. Iya, tapi kan jarang. Buat Iya. saya itu yang paling mewah itu kalau bisa bareng cucu itu udah paling mewah. Iya. Ya. Kangenin ya Pak ya? Iya. Berapa cucu Pak berarti Bapak? 7. 7. Iya, sekarang udah 7. Nah ya banyak udah cucu Aku saya. lihat videonya tuh Pak di mana ya Pak? Kayak di Senayan lagi joget-joget tuh. Sana itu ya, di sana ya Pak. di sana kan banyak lapangan bisa main sepatu roda. Bisa diajak juga gitu. Berarti kalau ke sekolah, nganter sekolah pengen lebih banyak ya Pak? Lebih banyak antar cucu-cucu ke sekolah? Iya, nganter karena ada yang di Al Azhar sekolahnya yang agak jauh ya. Kalau pas ada bareng-bareng saya antar sekolah dulu baru saya kerja. Suka ini nggak bilang ke Ibu Zul, panggilnya apa? Kakek, Omi. Omi. Saya dipanggilnya Opi. Omi kemana Opi gitu? itu kakek, Suka kalau Omi itu protes nggak sih? nenek. Iya. Protes gak sih? Mana Omi gitu? Iya nanya sering ya. Ya, Pak pelajaran apa sih Pak yang diberikan orang tua sampai membentuk Pak Zulhas yang saat ini? Ya saya diajari disiplin. Clear. Diajari harus jadi anak-anak yang tangguh ya, dilatih untuk baca, dilatih harus yang orang yang imannya kokoh, dilatih mak saya, bapak saya. Kemudian dengan apa yang kita rasa nggak enak, maka kita jangan berbuat untuk lain kepada orang lain yang nggak enak. Kalau cubit sakit, jangan nyubit orang lain. Kita banyak prinsip-prinsip filosofi yang membuat saya sekarang itu menjadi karakter gitu ya. Didikan orang tua itu penting sekali. Ibu, bapak itu akan membekas
Dan itulah saya kira menjadi kunci sukses anak-anak untuk mengarungi masa remaja dan masa dewasanya. Bagaimana orang tua kita mendidik kita itu akan sangat berpengaruh. Saya kira gitu dah ya. Kalau ke anak-anak Pak, pelajaran yang Bapak berikan? Sama, saya juga begitu. Kalau anak-anak itu saya dulu dididik jam 4 pagi udah bangun. Itu salah satu disiplin yang paling kuat ya. Saya juga sekarang nggak mudah cucu saya diajari bangun jam 4 gitu ya. Tapi saya dulu diajari bangun jam 4 gitu. Tapi itu belajar ya Pak ya? Iya, itu diajar disiplin, kita nggak cengeng, kita menjadi anak-anak yang tangguh gitu saya kira. Pak, berarti nanti aku pengen tahu kunker atau keseharian Bapak. Berarti diajak nih Pak, aku pengen muter-muter lihat. Yuk, sekarang saya ajak kamu kita olahraga ya. Olahraga, terus kita keliling ya Pak GBK nanti. lah ini, biasa Habis dari saya. situ, habis olahraga kita kunker ya Pak? Iya, kerja. Ya. Oke, yuk. Kapan lagi nih ya bisa aku diajarin olahraga bareng Pak Menteri nih olahraga di GBK. Walaupun hujan ya Pak semalam atau sering hujan sekarang. Hujan juga di sini nggak apa-apa, bisa dipilih ya kalau hujan. Kalau hujan nggak deras sekali dipilih. Saya hujan deras pun saya tetap lari di sini. Tetap lari di sini. Iya, kalau udah sampai sini walaupun deras ya, pilih tetap. Kadang-kadang basah aku juga nggak apa-apa. Yang penting lari ya Pak. Tetap ya. Bisa berapa Pak? 10 kali Pak? Ya putar aja 10. Kalau di sini 800, sini 900, di situ 1000. 1000. Iya, kalau di luar 1200. Makanya kalau Satu saya putaran. kalah biasanya apa 2 putaran aja udah puas-puasan. Rahasia apa sih Pak supaya kita bisa lari apa ya? Kan 10 kali terus supaya akhirnya di awal Ya kan perlu waktu lah. rutin ya. Nggak bisa tiba-tiba lari 10 kilo ya bisa pingsan kan. Itu biasa, nanti dulu. Jalan dulu kan. Stretching dulu tadi ya Pak ya. Iya, jalan dulu, habis itu baru jogging. Mungkin setelah 1 tahun baru mulai lari. Jadi mulai lari itu dari kapan Pak? Yang benar-benar udah termain Oh, kalau saya dari muda memang lari. olahraga ya? Olahraga ya. Jadi udah biasa. Dari muda ya, udah biasa. Udah biasa. Kalau nggak olahraga badannya sakit Oh, Om. kebalik ya Pak kalau nggak olahraga kalau sakit. Iya. Kalau saya mau olahraga, kalau baru 2-3 tahun udah sakit duluan Pak, pegel-pegel. Ini maka diajarin. Masa saya kalah masih muda, aduh. Banyak orang sekarang. Sekarang masyarakat kan suka sadar bahwa kesehatan itu penting. Ya, apalagi saat Dan pandemi ya Pak. olahraga itu kan buat kita bugar. Kalau udah sakit susah, mahal. Kemudian kita nggak produktif, udah sakit kan lebih bagus mencegah. Hidup sehat, hidup sehat itu ya makanan, tidur cukup ya. Olahraga deh. Tapi pandemi ya Pak. Nah iya, olahraga ini nggak bisa diwakilin. Wakilin saya dulu lari nggak bisa. Nah, mesti turun sendiri. Turun langsung ya Pak. Pantesan ya. Iya, olahraga mesti sendiri, nggak bisa Nggak diwakilin. bisa diwakilin. Tapi PPKM juga udah ini Pak. Udah cabut kan? Udah. Ini kayak adem ya Pak. Ini lagi mendung aja. Biasanya kan kalau gini kalau nggak mendung, ini udah ada matahari, malah enak. Iya malah lebih. Jam-jam segini udah ada matahari. Ada matahari. Saya tadi biasanya jam 6, tapi ini kan hujan. Jadi agak Saya udah kirain hujan nih pagi. untung berhenti Pak. Kalau jam 6 kita setengah 8 udah kelar, jam 8 kerja. Terus tiap hari ya Pak daily-nya seperti itu. Iya. Ngomongin soal waktu itu Bapak kalau nggak salah pernah ini ya Pak ya? Apa? Ada kebijakan Bapak yang bakar-bakar itu Bapak bakar apa? Baju-baju bekas. Oh Pak? iya, bekas itu kan jamuran. Iya. Penyakit kalau kita dimusnahkan nanti dibeli orang kan penyakit jamuran kasihan. Terus nanti kebijakannya gimana Pak? Kan itu banyak juga tuh Pak yang orang-orang yang wirausaha dari situ ya Pak ya. Formulasi nanti gimana? Oh ya nggak bisa dong jual penyakitan gimana ya, jelas Itu udah dibakar. tegas ya Pak. Iya. Nih Pak, Bapak disamain sama sosok artis nih. Kalau lihat kamera dulu ya. Nih Pak, Lukman Sardi. Mirip nggak Pak? Enggak. Iya, artis Beda aja. sama jenggotnya doang. Saya lebih banyak putihnya gitu aja jenggotnya kan. Pak artis loh Pak. Iya. Nih ya. Kalau jam jenggotnya doang yang mirip. Lukman Sardi. Wah, ada aja. Wah, banyak tuh komennya kok iya juga ya gitu Pak.
Inggrisnya doang sama. Iya. Berarti aware tuh Pak sama Bapak, ngeh Pak. Pak ngomongin anak muda, Pak gimana sih Pak caranya supaya masyarakat, supaya anak-anak muda ini aware sama politik Pak, lebih dewasa, lebih aware? Ya, yang penting ngerti, paham, tidak harus masuk politik, agar nanti milihnya nggak salah, gitu ya. Ikut aja, mengikuti, mengerti, jangan masa bodoh kan. Memilih pemimpin itu kan untuk memimpin kita kan, bisa tahu mana yang terbaik buat mereka, mana yang bisa mewakili mereka, gitu. Tidak harus masuk politik kan. Ya. Aduh, tapi mengerti udah cukup. Caranya gimana nih Pak supaya mereka kan ini udah mau pemilu supaya ya tadi Bapak bilang ya Pak, bisa melihat pemimpin yang benar, terus kinerjanya juga bisa. Oh, udah sekarang tinggal diklik aja baca. Media udah. sosial. Iya. Kelihatan ya Mas ya. Iya. Sebentar. Karena kan milih wakilnya kan, milih wakil rakyat, milih bupati, milih gubernur, presiden kan, harus tahu dong. Masa nggak tahu? Atau nggak masa bodoh? Kalau masa bodoh kan masa bodoh terhadap masa depannya sendiri kan? Iya. Gitu. Jadi menurut Bapak saat ini anak-anak muda udah gairah politik. Alhamdulillah ya. Oh. Udah lebih Wah hebat lah anak muda sekarang jempol 2. lebih kritis ya Pak, udah tahu ya Pak. Iya iya. Izinan impor itu Pak. Izinnya memang mudah, nggak usah dipermudah lagi. Kalau impor udah mudah ya. Yang nggak boleh itu lebih. Misalnya garam perlunya cuma 1 juta, lah diimpor 3 juta, ya jangan salahkan orang. Ini menarik Pak, tadi kan kita keliling-keliling pasar juga di sini Ya, UMKM Pak. Ini pasar tadi kita harus tahu secara detail harga-harga kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat kita. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, jangan sampai rakyat ini susah. Ya, jadi kalau harga naik kita harus ambil langkah segera. Tadi Pak update-nya Pak, komoditas kayak Tadi beras, turun semua, itu jadi semua. bagus. Beras ada, sayur-sayuran ada, bawang turun, cabai turun. Tadi kan harga telur turun. Ini Pak Gubernur yang hebat. Pak ini- Gub tadi harga di sini bagus semua. Harganya udah mulai Telur turun. 28.000, cabai 32.000, bawang 32.000. Ini ada gubernurnya. Ada telur juga turun ya Pak Ya tadi kalau ya. pemerintahnya tuh care, cepet harga Pak, terkendali. cara mengatasinya dan mengendalikan ini gimana Pak? Ini kan biasanya Ya kalau naik itu pemerintah daerah bisa subsidi ongkosnya. Misalnya bawang dari Jawa ya ongkosnya dibayar harga turun lagi. Telur dari Blitar ya kan ongkosnya dibayar ya turun lagi. Cepet. Ini Pak Gubernur ini tiap hari sehingga harganya tadi kita lihat kan telur 28, ayam 33, cabai Minyak goreng 32, tadi minyak goreng 14, beras ada lengkap di sini Pak udah. tadi yang menarik Pak, biasanya kalau di pasar itu apa sih Pak yang disampaikan oleh tadi kan ada produsen juga ada konsumen, Iya. ibu-ibu bahkan tadi rame nih ikutin Iya, Bapak. iya, iya. Jadi mereka itu pertama kalau kan mereka harganya naik, kan belanjanya ibu-ibu kurang, dagangnya sepi. Jadi ngadu. Nah, kita harus tepat. Berarti kan kalau ada masalah itu terdeteksi cepat. Nah, kita ambil langkah-langkah. Pak Gubernur di sini alhamdulillah karena Pak Gubernurnya aktif ke pasar terus, tahu keadaan, jadi nggak ada masalah. Oke. Iya, kalau nggak ada masalah kan Mendaknya tenang enak. Pak ini Pak, tadi saya menarik Ini Bapak. UMKM. Iya UMKM ini. Ini negara nggak akan maju tanpa UMKM-nya maju, ya. Nah UMKM bisa maju kalau dia mulai menyerbu pasar internasional. Jadi UMKM kita latih agar bisa ekspor. Dan dunia sekarang apalagi negara maju suka produk-produk UMKM. Pak tadi menarik Bapak menyampaikan mengenai impor ya Pak. Apa kabar nih Pak impor kita? Bapak kan tadi sempat bilang tidak setuju. Saya tuh maunya nggak ada impor, kita ekspor dong. Masa beli terus? Kita yang ekspor gantian gitu. Hanya memang Kemendak ini kan pendukung. Kalau diputuskan oleh instansi yang terkait berwenang, kita tidak punya sesuatu harus impor, ya kita harus impor. Oh impor beras tadi Pak yang Bapak katakan sempat sebenarnya kita surplus loh gitu. Iya Jadi tidak datanya, perlu tapi berasnya nggak ada, naik terus kan. Nah oleh karena itu Caranya diputuskan oleh rapat, perintahkan kepada Mendak
Nah, kita kerjain ya. Oh ya, Pak, terakhir Pak ini Pak, yang terkait impor ya Pak. Kan kemarin juga izin impor itu cukup menyeret banyak pejabat di Kemendak nih Pak ya. Gimana nih Pak, cara Bapak untuk menghadapi itu atau tanggapannya Pak? Masih ada nggak sih Pak pihak-pihak yang mencoba untuk mendekati Bapak untuk mempermudah perizinan impor itu Pak? Izinnya memang mudah, nggak usah dipermudah lagi. Kalau impor udah mudah ya. Yang nggak boleh itu lebih. Misalnya garam perlunya cuma 1 juta, lah diimpor 3 juta, ya jangan salahkan orang. Itu yang bocor disebut itu. Kalau izinnya udah mudah, udah online kok Udah ya. online semua. Oke. Bapak bilang kan impor itu kan salah satunya bisa untuk menekan harga. Supaya impor, walaupun kita impor, ini bisa memastikan bahwa impor ini memang untuk kesejahteraan rakyat dan tidak disalahgunakan seperti pada Ya, kasus-kasus yang macam-macam. lalu. Dulu ada juga impor salah guna ada. Nah, ini yang kita benahi sekarang. Nggak boleh lagi. Misalnya ngimpor buah lengkeng kering, ngapain? Oh, kita lengkeng banyak kok. Kita punya buah naga, punya lengkeng, punya jeruk, punya mangga, punya alpukat kan. Jadi yang buat ada di Indonesia diutamakan yang buat yang produksi kita lah. Ya kan, yang importnya kan harusnya pelengkap aja. Berarti Pak Zulhas kan dikenal juga sebagai menteri yang kalau bisa tidak ada impor, begitu benar nggak Pak? Iya, apa? Kalau karena kita udah punya semua ya Pak ya. Ya Pak, tadi menarik ya Pak, semenjak Bapak jadi Menteri Perdagangan, Bapak salah satu menteri yang paling rajin turun ke lapangan sih. Oh iya, Pak. saya tiap hari, hampir tiap hari. Kalau tadi kunjungan ke berapa itu Pak, inget nggak sih? Wah, udah nggak kayak 100-an lebih saya udah. Tiap ke daerah saya mesti ke pasar, mulai dari pasar yang ada di Pakpak tuh, ya, sampai di Aceh, udah saya datang semua. Jadi hampir seluruh di Indonesia ini udah Bapak terjun langsung Udah, ya Pak? mulai dari Papua, Sorong, Pakpak, ya, Aceh, udah hampir semua. Apa bedanya sih Pak kalau misalnya ini kan benar-benar Bapak melihat langsung dari semua daerah, itu apa hal penting yang bisa Nah, didapat, kita ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Presiden perintah kepada saya, Pak Zul harus menjaga ketersediaan bahan pangan dan harga terjangkau, ya. Jadi harus dipastikan, karena kalau telur sedikit itu geger. Nah, misalnya kalau telur naik 35.000 itu geger itu, karena daya beli orang langsung turun kan, gitu. Atau cabai harga jadi 100.000, wah itu juga gitu. Nah, oleh karena itu kita pastikan apa yang dirasakan pedagang, dirasakan rakyat, agar kita tahu nih, kita deteksi secara dini. Ibaratnya orang belum sakit tuh kita udah tahu nih, oh langkahnya harus begini. Makanya perlu turun ke bawah, kerja detail itu begitu, kita tahu. Dan alhamdulillah, dulu kan saya jadi menteri itu cabai 120.000. Ya, wow. Tadi berapa? 30. Nah, 32. Kan jauh kan? Dulu telur itu 32.000, tadi berapa? 28. Nah, ya. Bawang dulu 80.000, tadi 32. 32.000. Gitu. Jadi tuh Ayam dulu 42, sekarang tadi kita beli 33. 33. Jadi nah, itu kan pedagangnya laku, rakyatnya seneng gitu. jadi kuncinya itu sebenarnya apa tuh Pak? Kerja detail. Kerja detail Iya, dan langsung ke lapangan gitu ya Pak ya? becek-becek kan. Becek-becekan. Nggak bisa cuma menteri perdagangan duduk di kursi gitu ya, nggak bisa. Walaupun Atau di tadi, hotel-hotel yang ber-AC aja gitu. Ya nanti nggak ngerti yang terjadi di bawah. Walaupun ibu-ibu tadi ya Pak, Bapak sempat dikerubutin Iya. panas Saya di mana-mana kalau di pasar pasti begitu. ibu-ibu diteriak-teriak Pasti gitu, Bapak ya. diminta foto ya Pak tadi ya? Iya, memang macam itulah ibu-ibu. Artinya masyarakat, pedagang pasar tuh senang diperhatikan itu, sehingga mereka nyaman, confident. Ya, kalau udah nyaman pedagangnya, masyarakat nyaman kan tenang, nggak ada yang marah lagi. Ya, dengan begitu mudah-mudahan juga harga kita, karena kita tahu apa yang terjadi, kita bisa deteksi secara dini, harganya juga gejolaknya tidak banyak, ya naik sedikit, turun lagi, itu orang juga nggak apa-apa. Iya. Bapak ini sejak dilantik Juni ya Pak ya, 2022, ini kurang lebih setengah tahun Bapak sudah berada di 5 bulan saya. Iya, Kementerian Perdagangan. Apa saja Pak kinerja yang Bapak sudah lakukan? Yang paling Pak? berat tuh Paling minyak. berat. Minyak kan licin, nggak terkendali toh. Minyak goreng udah selesai, sekarang 14.000 toh. Nah itu dari tadi 20.000 itu, Iya. 20.000 turun 14.000. Itu paling berat ya. Kedua,
problemnya sawit. Tandan buah segar sawit cuma 600 perak, harus jadi 2.000 kan, kalau enggak kebunnya bisa ditebang gitu. Nah, itu sekarang sudah 2.000 lebih ya. Kemudian telur, ayam, ini yang belum selesai kedelai. Kedelai ya, yang lain udah selesai. Beras sudah ya Pak ya? Sudah semua sudah. Beras. Sudah. Oke. Lalu Pak, Tinggal kedelai nih, mudah-mudahan Januari nanti Bulog masuk impor, sudah harga sudah 11.000 ya. berarti ketika sebelum pelantikan apa yang disampaikan Pak Jokowi ke Pak Zul tadi, kalau nggak salah Bapak sempat menyinggung supaya untuk menjaga ketersediaan ya Pak ya? Barangnya ada, harganya terjangkau. Jangan barangnya ada, harganya mahal, orang ribut. Nah, gitu. Berarti sudah terlaksana ini Pak ya? Sudah terlaksana. Itu saya kalau minyak 2 minggu pertama udah terlaksana. Pak, ini Pak Zul kan juga dikenal dengan sering memprediksi tepat nih Pak ya. Iya. Yang bola-bola itu saya suka nonton tuh Pak. Oh, iya, Prediksinya iya. tepat Pak. Iya memang tuh Inggris lawan Prancis Prancis 2-1 benar. benar. Inggris Argentina lawan Prancis lawan Maroko 2-0 benar. Argentina menang, tapi Benar. Malaysia dikit. Saya bilang 3-2, ternyata kan tos-tosan. tos-tosan. Tapi Iya. tepat ya Pak. Tepat. Nah, kalau Kemarin PSI itu iya kita sama lawan Kamboja. tepat juga. Itu ketua pelatih itu Safri, enggak Pak, di atas 3 katanya. Enggak, 2-1 saya bilang. Benar saya yang 2-1 kan. Berarti prediksi Bapak ini selalu tepat nih Pak. Kalau misalnya berbicara mengenai tahun 2022-2023 ini kan komoditas diprediksi akan naik ya Pak. Iya. Prediksi Bapak dan tanggapan Bapak seperti apa nih Pak? Bagaimana Ya nih, Pak? memang 2023 tahun yang tidak mudah ya. Tentu Ukraina, Rusia masih kan. Tentu akan ada juga ekonomi yang melambat ya. Orang juga mengutamakan pasokan pangan dalam negerinya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dan kita siapkan dari sekarang. Nah, kita masih tetap merasa ini masih dalam krisis. Jangan dianggap ini sudah bebas gitu, sehingga kita berhati-hati. Nah, saya percaya diri tahun depan mungkin akan ada masalah-masalah, tapi tidak akan inflasi kita tidak akan lebih buruk dari yang sekarang gitu. Jadi terkendali lah insya Allah. Untuk kebijakan sendiri sudah ada Pak yang akan disiapkan Pak untuk menghadapi? Oh iya, nanti kan Barat kan melambat pasar tradisional kita. Kita kan tahun ini ekspornya nih surplus 50,8 sekian miliar US dollar surplus kan. Ekonomi kita tumbuh 5,7 ya, dagangnya surplus gitu. Nah tahun depan melambat karena pasar tradisional itu Barat resesi kan. Nah oleh karena itu agar kita tetap tumbuh bagus, nah Kementerian Perdagangan mencoba melakukan terobosan ke pasar yang non tradisional ya. Saya bikin misi dagang ke India, Bangladesh, Pakistan, Timur Tengah, Afrika kan, ada Eropa Timur, ada Asia Tengah, Amerika Latin ya. Itu pasar yang besar sekali. Nah, ya. Asia Selatan tuh 2 miliar orang, India, Bangladesh, Pakistan. Itu punya uang. Timur Tengah itu 600 juta, uangnya banyak ya. Afrika tuh 1 miliar orang bisa bayar. Belum Asia Tengah, Eropa Timur, Latin Amerika. Ini pasar-pasar yang baru yang kita sekarang ini melakukan misi dagang, sehingga nanti walaupun Barat pasar tradisional kita turun, nanti ada tambahan yang besar dari sini gitu. Oke. Iya. Sebenarnya Pak, tantangan atau kunci untuk bisa ini kan Kementerian Perdagangan bisa dikatakan posisi yang cukup seksi dan cukup panas ya Pak. Maksudnya sering diganti dengan banyak polemik begitu. Bagaimana Pak? Kuncinya sebenarnya tantangan terbesarnya Pak? Ya tentu tidak mudah memang ngurusi bahan pokok, ngurusi beras, ngurusi hajat hidup orang banyak ya. Itu tidak mudah. Oleh karena itu kita mesti kerja pakai hati, kata Presiden. Kerja detail, kerja keras, tidak cukup dengan makro saja, mikro saja, tapi kerja detail. Dan dengan kerja detail itu kita punya instrumen, karena kita mengetahui secara dini apa kepekaan itu ada, apa yang terjadi di lapangan. Dengan begitu kita bisa detect sehingga masalah-masalah sebelum timbul sudah kita atasi. Mudah-mudahan itu caranya untuk menyelesaikan di perdagangan ya. Nah, tapi kalau saya cuma duduk aja atau cuma keluar negeri aja, duduk di kursi aja ya tentu tidak akan mampu kan. Memang harus keliling ya capek, ya nggak apa-apa, risikonya begitu. Harapannya Pak mungkin bagi Pak Zulhas untuk ekonomi kita ke depan, apalagi di kita tetap harus waspada, walaupun
kita tumbuh 5,7 ya, dagangnya surplus gitu. Tapi tetap waspada karena ini kita menghadapi 2023 lebih berat ya. Jadi jangan sampai kita merasa kita ini udah bebas gitu. Pandemi belum sepenuhnya berakhir ya, ekonomi dunia melambat, barat malah resesi kan. Nah, oleh karena itu kita mesti kerja keras, kita cari pasar baru, kita nggak boleh lengah, mesti kerja keras, dan kata kuncinya kerjasama. Kolaborasi. Nah, kolaborasi agar kita tetap tumbuh ekonominya ya, dan tetap surplusnya besar di perdagangan. Pak, ini terkait ini Pak, kan kalau di Kementerian Perdagangan posisi yang cukup panas, terus Presiden juga beberapa kali mereshuffle begitu. Bagaimana nih Pak tanggapannya Pak? Ya enggak apa-apa, yang penting kita kerja, kasih solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, ketersediaan harga terjangkau tadi itu. Ya, keluarga tuh nomor satu lah. Iya. Kan keluarga yang baik bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Pak Zul, tadi ini silaturahmi dengan 100 ulama Ya, begitu Pak. ya. Ini bahasa apa aja Pak? Ini dengan ulama di Lampung, pemimpin pondok, Ketua MUI, Prof. Muhammad Mukri, Prof. Marjuki, Ketua Muhammadiyah, dan juga Dr. Bukhari, pimpinan pondok, dan ustaz-ustaz yang di Lampung. Kita ingin agar pondok umat Islam di Lampung ini kita berdayakan, ya. Pondok-pondok punya warung, gitu, punya toko. Kita latih juga nanti untuk bagaimana mengembangkan usaha. Karena kan sebetulnya pondok-pondok ini kan mulai dari belajar itu selalu mencontoh nabinya Rasulullah. Itu seorang saudagar, seorang pengusaha. Sebenarnya udah tahu, udah terbayang. Tinggal kita sentuh sedikit sehingga mereka bisa berkembang. Nah, kalau pondoknya maju usahanya ya, umat Islam maju usahanya, maka negara juga maju. Itu yang saya lakukan. Lalu Pak, pesan penting Pak, ini kan juga kita mau masuk ke tahun politik begitu. Ya, saya juga pesan Penting. tadi politik, saya bilang politik demokrasi itu biasa. Tiap 5 tahun ada pilihan. Jadi saya minta para ulama menjadi motor, menjadi inspirasi, menjadi lentera, menjadi cahaya untuk politik yang mencerahkan. Jadi kita menghindari pecah belah, cebong kampret yang gak karu-karuan ya. Nah, kita mulai memikirkan apa yang terbaik untuk Indonesia. Adu konsep, adu gagasan. Kita keluarga besar NKRI ya. Kita tidak ingin demokrasi itu memecah belah, tapi demokrasi itu membuat kita tambah maju, tambah kompak, tambah menyayangi satu dan yang lain, ekonominya juga berkembang. Itu yang kita harapkan. Pak, tadi menarik juga ada putri tercinta ya Mbak ya, Mbak Putri. Iya, Putri. Ikut, Kan dapilnya nantinya di sini. Dapilnya di sini di Lampung ya Pak saya ya. nggak lagi. Iya. Apa sih Pak mungkin wejangan atau saran kepada Mbak Putri supaya bisa, ini kan dunia politik juga cukup Ya, keras paling penting begitu. ya berpolitik itu kan beda dengan pengusaha dan lain-lain. Karena kalau jadi politisi itu memperjuangkan aspirasi yang dititipkan kepada kita untuk masyarakat. Jadi kepentingannya itu kepentingan publik. Suaranya itu diperjuangkan, suara apa yang disuarakan publik, kira-kira gitu. Dan Putri kan sudah terlatih ya, sudah matang, usahanya sudah maju. Nah, insya Allah Putri mampu lah mengemban ini. Pak, tadi ngomong sedikit tentang keluarga ya Pak, support sistemnya tadi keluarga ya Pak. Kalau Mbak Putri atau yang mengikuti hanya Mbak Putri atau nanti ada anak-anak lain Pak yang mengikuti jejak dari Pak Zulhas? Anak-anak mah terserah saya, terserah mereka. Oh, berarti ini Mbak Putri keinginan dari Mbak Putri sendiri? Terserah mereka. Itu awal mulanya Pak
memberi supportnya seperti apa Pak kepada anak Ya, Pak? terserah aja kalau anak saya kalau sama saya merdeka kok. Kita bisa diskusi asal dipilih manapun silakan, tapi sungguh-sungguh berjuangnya gitu. Ada yang Zita itu guru sebetulnya. Dan laki saya itu satu di Amerika belum pulang-pulang arsitek. Satu lagi pengusaha si laki Ray. Nggak apa-apa, asal mereka bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya kan. Arti penting keluarga nih Pak bagi Pak Oh Zulhas. ya penting, sangat penting. Keluarga tuh nomor satu. Iya. Kan keluarga yang baik bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Gitu. Kalau keluarganya nggak beres gimana? Gimana kita membereskan masyarakat tuh? Pak, ini tadi kita seharian ngikutin Bapak kan Pak, keliling-keliling, terus ini ke kampung halaman ya Pak Kalianda ya Pak ya? Iya, besok saya ke Semarang. Ke Semarang. Pak, biasanya kalau ke kampung halaman, ke Lampung nih, yang dikangenin apa sih Pak makanan favoritnya? Atau Oh, di sini banyak makanan enak di sini mah. apa Ada tuh Pak? seruit namanya. Seruit. Iya. Seruit itu ikan yang di apa itu? Pepes itu. Ada bumbunya. Nah, itu ada sambelnya. Seruit namanya. Oh, itu enak. Belum lalap-lalapnya kan? Ada juga pindangnya. Yang paling khas di sini cuman sekarang sudah mulai jarang. Apa tuh Pak? Ada namanya ikan belida. Top. Belida itu yang biasa buat Belida. pempek juga bisa ya Pak ya? Iya. Tapi sekarang ikan itu udah langka. Udah langka. Yang ada tinggal di Kalimantan. Saya kalau ke Lampung nyari itu tuh, belida. Pasti itu ya Pak ya? Iya. Tapi hari ini enggak ya Pak, karena ada rahasianya Pak Zul yang nggak banyak yang tahu ya. Walaupun agendanya banyak, tetap puasa ya Pak. Iya. Itu gimana Pak puasa Daud sehari sekali? Itu setiap udah mulai kapan Pak mulai menjalankan? Udah lama. Kalau puasa tuh kan enak, badan jadi rileks. Jadi saya kalau jalan jauh, saya puasa tuh nggak capek. Ya nggak kelihatan capek loh Pak. Iya, tapi kalau nggak puasa capek, karena makan terus kan. Jadi kalau puasa tuh badan rileks. Nanti misalnya naik pesawat, saya bisa tidur. Gitu, bisa Relax istirahat. tadi ya Pak. Relax. Kemarin waktu saya baru jadi menteri marah semua kan. Tiap hari saya dimarahin emak-emak ibu-ibu itu. Sekarang nggak ada yang marah lagi, sepi. Pak, beralih ke pemilu 2024 nih Pak. Bagaimana persiapan dari PAN sendiri Pak? Ya tentu kita memperkuat konsolidasi internal ya. Apa susunan pengurus ranting, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, udah semua. Caleg untuk RI, untuk provinsi, kabupaten, udah semua. Ya. Kita membangun jaringan struktur yang kuat, yang kokoh, tangguh. Udah. Nah, yang kedua tentu kita melalui, tidak bisa dihindari sekarang itu melalui media. Ada media mainstream, ya. Media mainstream itu ya TV, koran, gitu ya. Gitu. Tapi sekarang tidak kalah kepentingnya juga orang sudah pakai digital medsos. Betul. Nah, kita pakai medsos. Apa pikiran-pikiran PAN, apa yang diperjuangkan PAN itu harus disampaikan kepada publik, gitu. Apa harapan publik juga harus tercermin dalam media-media itu, ya. Dan apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan juga harus kita sampaikan kepada publik, gitu. Nah, itulah yang kami lakukan. Seberapa penting Pak peran media sosial bagi para Penting sekali sekarang menentukan. Ya, presiden dipilih, gubernur dipilih, wali kota dipilih itu karena ada media sosial yang bisa menjelaskan apa yang dilakukan oleh teman-teman itu. Gitu. Penting sekali kan media sosial udah ngalahin spanduk, ngalahin macam-macam sekarang. Betul. Ya. Kadang suka ini nggak sih Pak, banyak yang DM masuk, Bapak balesin sendiri-sendiri atau ada Iya, apa juga? ada beberapa yang balas juga. Ya. Jadi tempat bertemu ya Pak ya, secara langsung. Pak, kalau di media sosial kan bagaimana nih seorang Pak Zulhas menanggapi, atau media sosial kan ada yang pro, ada kontra, seperti itu ya Pak ya. Seperti apa Pak? Apakah ini juga bentuk tanda sayang berarti ya Pak? Biasa aja, orang sekarang namanya demokrasi itu ada marah-marah, ada maki-maki. Nggak apa-apa, itu kan bagian dari keterbukaan, bagian dari demokrasi. Nggak apa-apa. Malah kalau nggak ada yang ngomong sepi loh. Saya ini sekarang di pasar nggak ada yang marah-marah saya tuh, sepi.
Malah kangen ya Pak? Oh kangen lah, kemarin waktu saya baru jadi menteri marah semua kan. Tiap hari saya dimarahi emak-emak ibu-ibu itu. Sekarang nggak ada yang marah lagi, sepi. Malah itu yang dikangenin ya Pak. Ada yang menarik nggak sih Pak ketika kunjungan ketemu emak-emak Ya atau yang menarik lainnya Pak? semua, kalau nggak menarik Yang mana- paling mana berkesan, mungkin. Pak? Saya mau Pada waktu itu? masing-masing peristiwa ada kesannya. Ketemu mama apalagi ya Pak ya? Iya, Kayak tadi ya Pak ya? Iya, masing-masing peristiwa ada kesannya. Bapak apa targetnya nih Pak? Perolehan suara maupun di kursi DPR? Iya, kita targetnya 2 digit. Nah, Mm. Jadi PAN mudah-mudahan nanti bisa mencapai 2 digit. Ya, 2 digit itu kan 10% atau 10% lebih, namanya udah 2 digit. Ya. Itu target kita. Bapak untuk strateginya Pak nanti kelompok mana Pak yang nanti menjadi target? Apakah milenial Sekarang atau? memang kami hampir sebagian besar tuh milenial, ya, sebagian besar. Makanya caleg-caleg kami itu yang milenial semua rata-rata. Muda-muda. Iya, muda-muda, ada Hakim, ya, ada Farah, ada Selamat yang dari desa. Sekarang ada Fasa Ungu, ya kan? Ada apa namanya tuh Uya Kuya. Ya, gitu udah baru masuk ya Pak baru Uya Kuya. masuk. Jadi memang kita sekarang mengembang, karena generasi muda itu masa depan kita kan, itu yang kami lakukan. Apa yang dibekalin Pak dari generasi muda ini Pak yang Bapak berikan kepada mereka? Tentu kita menyampaikan sejarah perjuangan bangsa. Saya bilang anak muda, kalian tuh nggak tiba-tiba jadi kayak begitu. Indonesia ini kalian itu ada karena perjuangan pendiri negeri ini yang telah mengorbankan jiwa, raga, darah dan air mata. Dulu merdeka itu perjuangan yang berat. Jadi agar anak-anak muda itu mengerti perjuangan para nenek moyang mereka dulu untuk merdeka itu luar biasa. Sehingga akan lahir cinta tanah air kan? Itu akan cinta kepada merah putih, gitu. Cinta kepada persatuan, itu kira-kira. Bapak ini kan ada muncul-muncul partai-partai baru juga ya Pak, kayak partai umat begitu yang diperkirakan juga. Ya nggak apa-apa, lolos. partai-partai kan demokrasi memang partai. Nah, Ya, saya juga partai baru kan, dulu nggak ada, sekarang ada. ini nggak sih Pak khawatir nggak Pak akan menggerogoti suara dari PAN sendiri Pak? Partai itu bukan tergantung partai lain, tergantung kinerjanya. Jadi kalau kita mau bagus ya kinerjanya harus bagus, itu bukan tergantung pihak lain kan. Masa PAN tergantung Golkar? Ya enggak lah. Golkar tergantung PDI? Yang enggak, tergantung Golkar yang sendiri. Tergantung PAN. Kinerjanya tadi. Ya tergantung masing-masing partai. Bukan tergantung kepada orang lain. Ya. Bapak berbicara ngomongin prediksi lagi nih Pak ya. Ini kan juga sudah masuk ke tahun politik begitu Iya, Pak. iya. Kalau prediksi Bapak ini di kan koalisi KIB sendiri seperti apa nih Pak posisinya Pak? KIB kita belum baru mulai mendiskusikan, tapi kita begini loh. Kita ingin demokrasi kita ini tambah lama tambah bagus ya. Kita ingin pertengkaran itu produktif gitu. Jangan lagi bertengkar yang nggak produktif, bermusuh antar suku, antar kelompok ngapain gitu. Kita kan bersaudara, keluarga besar NKRI gitu. Nah sekarang bertengkarnya gimana? Boleh bertengkar, tapi bertengkar pikiran. Apakah demokrasi kita ini udah bagus? Kalau belum bagus, apa yang bisa diperbaiki? Ya kan? Nah menghadapi dunia yang berubah, ekonomi yang melambat, kita bagaimana ekonominya? Gitu ya. Nah, jadi geopolitik yang berubah cepat, kita mesti bagaimana? Jadi kita bikin KIB, kita ingin menampung pikiran-pikiran Indonesia ini mau dibawa kemana sih arahnya? Nah ini yang kita susun, ya kan? Politiknya, lingkungannya, ekonominya, kan? Demokrasinya, mau seperti apa? Ini yang kita lagi rumuskan dan sudah ada, ya. Setelah itu baru nanti kita akan diskusi siapa capres yang cocok, gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi kita ingin demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Kita KIB ini mencoba mulai diskusi-diskusi yang produktif, bertengkar mengenai pikiran, mengenai gagasan, bagaimana kita hari ini akan datang, tidak lagi bertengkaran soal promodel atau suku, agama, kelompok dan sebagainya yang sangat tidak produktif, bahkan bisa memecah belah kita. Nah itulah kami lakukan. Ada peluang untuk membuka partai lain untuk bisa bergabung nggak sih? Siapa saja terbuka memang, masih terbuka siapa saja yang untuk bergabung. Kemarin ada nama-nama seperti kayak Pak Ganjar dipertimbangkan, Nah, terus iya. ada Pak Erlangga juga ya Ada Pak ya? yang muncul Pak Ganjar tuh gubernur Jawa Tengah sukses, layak jadi presiden. Kemudian Pak Anies ya, gubernur DKI udah selesai, layak jadi presiden.
ada Ridwan Kamil, ada Pak Prabowo, ada Pak Erick Thohir yang sekarang luar biasa juga kinerjanya. Jadi semua itu tentu menjadi apa namanya masukan yang nanti akan diperbincangkan. Ada ketua partai KIB, ada Pak Erlangga, ya ada Pak Mardiono, ada ketua umum PAN. Ini tentu semua akan dibicarakan. Karena ini aturannya kan 20%. 20% itu saya nggak bisa, partai masing-masing nggak bisa. Oleh karena itu nanti akan dimusyawarahkan yang terbaik seperti apa gitu. Tapi kader-kader PAN juga banyak juga yang meminta Pak Ketum ya, Pak Zul. Semua partai untuk politik jadi pasti gitu. Golkar pengen Pak Erlangga wajar, partai pemenang nomor 2, kader PAN minta ketua umumnya wajar, ketua umumnya juga mantan menteri, mantan ketua MPR, begitu juga P3 dan lain-lain ya. Tapi nanti kita akan lihat realitanya gimana ya. Kan ada usulan, ada keinginan, nanti ada realita. Itulah yang mesti dibicarakan bareng-bareng karena tidak mungkin satu partai sendiri, karena harus bareng-bareng bersama-sama. Itu kira-kira. Kalau Pak Zul sendiri siap nih Pak jadi capres atau cawapres atau bagaimana Pak? Perintah partai itu apa saja untuk negara kita harus siap. Berarti harus siap. Seperti Mendak ini, saya juga nggak pernah cita-cita jadi Menteri Perdagangan, tapi ya ditugaskan penugasan untuk bangsa dan negara, ya siap. Apa saja kita harus siap. Pak tadi seperti apa sih Pak sosok pemimpin, atau mungkin nanti ini berarti dalam tahap masih penambahan koalisi ya Pak, belum ada penentuan Iya, capres? menambah capres didiskusikan. Nanti chapter terakhir lah baru itu mengenai capres ya. Kalau sosok pemimpin yang ini kan 2024 seperti apa sih Pak yang di mata Tadi kan Pak udah saya Zul? gambarkan semua layak tuh yang kita sudah Sebutkan tadi. Tinggal nanti kan didiskusikan yang paling tepat bagaimana ya. Oke. Kan udah saya bilang tadi kan Pak Ganjar, Pak Gubernur, Pak Erlangga, Pak Erlangga, ketua umum partai, Pak Erik, semua lah sih. Berarti semua terbuka ya Pak ya potensinya. Nanti didiskusikan dengan baik. Kalau hubungan koalisi dengan Golkar, P3 itu gimana Pak? Ya koalisi, kita untuk merumuskan gagasan, konsep ya sudah jadi sih. Sekarang kita baru masuk berbicara, memulai pembicaraan mengenai capres, baru mulai ini pembicaraan mengenai capres ya Pak ya, tadi mulai ya? Januari ini mulai. Berarti nanti penentuan calon presiden ini akan dimulai Januari atau seperti apa nanti Pak? Ya dibicarakan dulu baru nanti ya. Masih lama, masih panjang. Masih panjang ya Pak ya. Oke. Pak terkait tadi capres cawapres, berarti ini memang masih panjang. Berarti fokusnya tadi ini ya Pak ya, koalisi dan juga melihat dulu ya Pak ya, pemetaan dari masing-masing. Kita sekarang ngerapikan program ini, Indonesia mau dibawa kemana, konsepnya udah ini lagi dimantengkan ya. Januari baru mulai pembicaraan capres. Ada kemungkinan juga nggak Pak rujuk ke Gerindra atau Gerindra gabung ke KIB kalau ada ya tanya Gerindra aja, kalau saya kan urusannya KIB. Tapi kalau Gerindra mau masuk terbuka Pak? Siapa aja kok. Membuka semua ya Pak, berarti kalau KIB tidak memilih-milih, silakan kalau mau masuk begitu ya Pak? Terbuka siapa aja. Jadi kalau ada keinginan kader atau masyarakat ingin menjadikan Bapak jadi capres atau cawapres, siap Ya Pak? tentu kita ucap terima kasih. Tugas itu dimanapun siap aja. Awal mulanya Pak Zul terjun ke politik itu seperti apa? Ada ini nggak Pak sosok mentor atau yang jadi panutan Pak Zul sendiri terjun ke ya emang politik? sudah waktunya aja. Sudah waktunya. Saya kan pengusaha backgroundnya, sudah mapan ya. Ya. Sekarang begitu terreformasi, ya kita memberikan pengabdian yang lebih besar. Itulah pengabdian di bidang politik. Buat saya kan keluarga sudah puluhan tahun berjuang tuh saya jadi pengusaha gitu ya. Nah, jadi begitu reformasi ya saatnya sekarang untuk berjuang lebih besar, berjuang bersama-sama untuk kepentingan masyarakat luas. Itu kira-kira. Kalau dulu Pak, kenapa pertimbangannya memilih PAN Pak awalnya? Ceritanya seperti apa sih Ya Pak? PAN itu kan partainya simbolnya matahari. Ya. Matahari itu filosofinya tidak pernah membeda-bedakan orang. Jadi kalau matahari itu memberikan kasih sayang kepada siapa saja.
Mau orang hitam, orang putih, orang Lampung, orang Jawa, orang Batak, orang Padang nggak dipilih-pilih sama. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu PAN itu inklusif, terbuka gitu. Filosofinya itu tidak mau yang Islam, yang Kristen, yang silakan ya bergabung dengan. Jadi siapa aja bisa. Saya ini kan dari dusun bisa jadi ketua umum PAN. Jadi asal kita kuncinya prestasi dan kompetensi. Udah. Kuncinya dua tadi, kompetensi dan juga nggak perlu saya keturunan apa namanya tuh ningrat gitu enggak. darah biru gitu. Enggak. Nah, ngomong-ngomongin olahraga biar agak cepat, Bapak jawab cepat ya. Coba ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab cepat. Yang pertama, lari atau tenis? Leri, Lari. Ikan belida atau ikan pindang? Belida, Belida. Lampung atau Jakarta? Lampung, Lampung. DPR atau menteri, Pak? Menteri, Menteri. Pengusaha atau politisi? politisi, Politisi. Pak pilih nyanyi atau nonton komedi? nonton komedi dong. Apa nih Pak keistimewaannya jadi menteri, Pak? Biasa aja. Biasa Istimewanya kalau bisa berguna untuk orang kayak tadi kan. Hmm. Saya pulang ke Lampung kalau nggak ada karyanya saya malu dong. Ya kan, Betul, nanti betul. orang bilang, "You menteri kan nggak ada karyanya tuh gimana gitu." Terus Pak, kalau netizen nih selalu nginget Bapak Zulhad waktu itu pernah di Mari Horizon Ford. Tanggapannya Pak? Nggak apa. Gak apa. Tambah banyak yang marah kan ngurangi dosa. Ngurangi dosa. Oke. Tapi suka hobi ya Pak, nonton bola, nonton olahraga itu. Hobinya apa sih Pak sebenarnya Pak Zulhad Saya- ini? Selain tadi tenis, jogging. Oh, saya nonton, hobinya nonton tinju gitu. Oh, nonton tinju. Wah. Nonton apa tuh, tarung bebas. Hmm. Oh, iya. Oke. Kalau nonton itu tinju atau tarung bebas saya senang. Bapak ini gaya kepemimpinannya Pak Zulkifli itu seperti apa sih Pak? Ya biasa aja kayak gini Sersan aja. Pak? Iya. Sersan, serius santai? Iya, iya. Kalau tadi apa? Kita sama kalau di PAN ya. Nggak ada atasan bawahan, nggak ada gitu. Ketua umum juga bisa dikritik gitu, nggak masalah. Ya, sama-sama aja bareng-bareng. Tugas aja beda-beda. Kalau Pak, politik itu tadi menarik Bapak bilang seperti bola. Seperti apa sih Pak Zulhas ini memandang politik di Ya, Indonesia? saya mengajak masyarakat, kita kan udah 24 tahun demokrasi ya. Ayo kita bergeser dong anunya, tengkar pikiran. Jangan lagi tengkar bawa cebong, kampret gitu ya. Kebencian gitu. Mau kita ini keluarga besar negara kesatuan Republik Indonesia. Politik itu kan kayak bola kaki. Ada penggemar Maroko, ada penggemarnya Prancis, ada Mbappe, ada Messi gitu. Tidak apa-apa. Jangan, nggak usah nanti kalau yang ini kafir, yang ini jangan begitu. Kalau ini cebong, ini kampret biasa aja. Nah, gitu ya. Bisa menang, bisa kalah, ya kan? Nah, kalau kalah kan nanti ada lagi. Tiap 4 tahun pertandingan bola kan ada. Kemarin Brazil kalah gitu. Nggak taunya yang juara Argentina, ya kan? Pemain hebat Messi, ada Mbappe kan dapat trofi piala apa sepatu emas ya, yang paling banyak ngegolkan kan jadi. Nah, kalau yang kecewa belum ya nanti kan ada pertarungan lagi kan? Gitu. Begitu juga politik gitu. Pilihan aja. Nah, yang penting dimanapun kita berada kita produktif gitu ya. Nanti kalau yang menang ya dirangkul, yang nggak menang. Yang nggak menang ya nanti ada lagi. Gitu, tarung lagi gitu. Jadi bukan berarti kalau pilihan pilpres itu hidup dan mati, kan enggak. Pilihannya hidup-hidup lah, masa hidup mati gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi itulah enaknya demokrasi. Nanti 5 tahun pilihan lagi, 5 tahun pilihan lagi. Nah, oleh karena itu biasa aja gitu. Jangan sampai membuat kita jadi permusuhan ya. Itu pesan saya. Pak, mendekati 2024 sudah ada apa yang menggait atau komunikasi politik Pak? Yang Sekarang dijalani? baru memulai kita nanti Januari KIB akan bicara mengenai pilpres ya. Nah, siapa, gimana, gitu-gitulah. Sekarang lagi pematangan soal konsep gagasan bagaimana Indonesia hari ini yang akan datang ke depan. Apa yang dikerjakan ekonominya, keamanannya, demokrasinya,
kemudian mengenai lingkungannya itu lagi dirumuskan. Gitu, ya. Bapak, target Bapak sebagai Menteri Perdagangan dan juga target Bapak sebagai politisi senior ini kan cukup lama, lebih dari 20 tahun. Iya, 24 tahun. 24 tahun. Seperti apa, Pak? Ya, saya ingin demokrasi kita tambah matang, demokrasi yang menghasilkan kesetaraan, demokrasi yang menghasilkan keadilan, demokrasi yang menghasilkan harmoni, jangan disharmoni gitu. Artinya secara umum demokrasi kita saya berharap bisa menjadikan kita ini masyarakat yang civilized gitu ya. Ya, saling menghargai, saling menghormati gitu ya. Dalam keragaman, dalam perbedaan, ekonominya adil ya kan, tidak timpang gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Jadi kalau ada keinginan kader atau masyarakat ingin menjadikan Bapak jadi capres atau cawapres, siap, Ya Pak? tentu kita ucap terima kasih. Tugas itu dimanapun siap aja, asal untuk kebaikan dan untuk melayani masyarakat. Kan sama mulianya dimanapun berada ya. Sosok yang seperti apa, Pak, yang menurut Pak Zulkifli ini yang cocok, maksudnya harus mempunyai integritas atau seperti apa, Pak? Ya banyak, Indonesia banyak sekali lah ya. Terakhir, Dia Pak, kan dapat kok pada akhirnya. Pesan mungkin kepada masyarakat, Pak, bagi ini kan pemilu sebentar lagi, kemudian juga untuk perekonomian Indonesia nih ya, Pak, ya, khususnya. Ya pertama saya berharap dan anak muda kita ya, milenial ya, masa depan kita hari ini, esok dan yang akan datang terserah pada saudara gitu. Oleh karena itu milenial saya berharap bisa aktif ya, mengikuti karena sudah pilihan kita secara demokrasi ini, pilihan-pilihan politik secara rasional. Dan saya juga berharap nanti milenial kita mengerti sejarah perjuangan Indonesia merdeka yang didirikan Republik ini tidak datang tiba-tiba. Perjuangan panjang, mengorbankan jiwa, raga, darah dan air mata. Kalau itu semua bisa disiapkan dengan baik anak muda kita, maka kecintaan terhadap tanah air ya, keinginan menjadi negara yang berdaulat, ingin berpartisipasi lebih luas itu pasti akan lahir ya, dan tentu nanti akan melahirkan generasi-generasi milenial yang membawa kita menjadi bangsa negara yang maju sebagaimana visi Indonesia 2045 menjadi negara maju nantinya. Gitu. Saya kira gitu Naya. Makasih banyak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga tadi perekonomian kita juga semakin baik dan juga iklim demokrasi kita di 2024 juga semakin baik, kondusif begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan sukses selalu Pak. Sama-sama ya. Lalu bagaimanakah arah dan juga jalan politik Zulkifli Hasan dalam menakodai Partai Amanat Nasional menuju pemilu 2024? The Politician berdialog untuk menggali esensi dan juga menagih aksi, bukan sekedar sensasi. Saya Nova Nayantaka, sampai jumpa.